Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, kelompok dan golongan orang yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan berasal dari kata ramdo yang berarti pembakaran. Bulan Ramadan ini ada hanya pada umat Rasulullah Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu mereka berpuasa, namun puasa mereka berbeda dengan umat Rasulullah Muhammad. Nabi Daud berpuasa, puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak, begitu seterusnya. Nabi Musa puasa, Nabi Yusuf puasa, Nabi Isa pun puasa. Tapi puasa mereka berbeda dengan puasanya umat Rasulullah Muhammad yang diberikan bulan tertentu oleh Allah, yang disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan berarti pembakaran. Maka dosa-dosa umat Rasulullah Muhammad ketika masuk di bulan Ramadan, seluruh dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia keluar dari puasanya di bulan Ramadan, masuk ke dalam hari raya Idul Fitri. Id berarti kembali, Al-Fitri kepada kesucian. Maka orang yang lulus dari puasa Ramadannya, maka dia kembali kepada kesucian, yaitu bersih bagaikan bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat Rasulullah Muhammad ini adalah umat yang istimewa. Bukan hanya nabinya yang istimewa, nama nabinya istimewa, manusianya luar biasa. Bahkan umat Rasulullah Muhammad ini adalah umat yang luar biasa istimewanya. Apa istimewanya? Umat Rasulullah Muhammad ini disebutkan sebagai umat yang safwatur rahmah. Umat yang safwatur rahmah adalah umat yang banyak dapat kasih sayang dari Allah. Sebesar apapun perbuatan dosa yang pernah dilakukan umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mau meminta ampun, bertobat, bermohon kepada Allah, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat sebelumnya. Nabi Musa punya kaum namanya kaum Bani Israel. Ketika mereka berbuat dosa dan maksiat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Ketika mereka berbuat dosa dan maksiat, dan dosa dan maksiatnya ingin diampuni oleh Allah, maka fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Mereka harus membunuh dirinya sendiri, bertobat secara benar, dan mereka membunuh dirinya sendiri, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Rasulullah Muhammad tidak demikian. Disebut dengan umat yang safwatur rahmah, banyak kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Rasulullah Muhammad ini diberikan kelebihan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang pertengahan, umat yang tidak dibebankan ibadah yang berat. Kita tahu ada kaum Bani Israel, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Ibrahim. Ketika mereka melakukan ritual ibadah, begitu berat ibadahnya. Kita dengar ketika kaum Bani Israel akan beribadah, maka dia harus menyembelih beberapa ekor hewan. Lalu mereka harus mengurap dengan roti dan mereka harus mencuci kakinya di mihzab. Lalu mereka sholat menghadap tabut. Tabut itu, pemirsa, adalah kiblat mereka. Tabut itu kayu yang terbuat dari kayu akasia, yang di dalamnya ada kitab Taurat yang asli, yang portable. Jadi kaum Bani Israel ketika ibadah berat, karena kiblatnya portable. Kemana mereka pergi, kiblat itu dibawa. Tetapi umat Rasulullah Muhammad tidak. Ketika mereka ibadah kepada Allah, boleh di mana saja. Dan dunia ini boleh dijadikan tempat untuk sholat untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Alam naj'alil arda mihada
Bukankah kami telah jadikan kepada engkau ya Muhammad untuk umatmu mihada, dunia ini dijadikan hamparan. Kita boleh sholat di mana saja, mau di lapangan boleh, di masjid lebih bagus, di mana saja kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah ritual sholat dengan mudah dan gampang. Yang ketiga, umat Rasulullah Muhammad ini adalah disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa disebutkan terbaik? Karena umat Rasulullah Muhammad punya jaminan 100% umatnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 4 golongan ini, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Paling tidak kita membaca Al-Quran agar kita dirindukan oleh surga. Ustadz, saya belum bisa baca Al-Quran. Wajib hukumnya kita belajar membaca Al-Quran. Belajar kepada saudara kita, belajar kepada guru-guru kita. Guru-guru yang benar membaca Al-Qurannya. Guru-guru yang baik, guru-guru yang nasab keilmuannya jelas. Yang kedua, wahafidil lisan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mulut kita agar lisan kita tidak terpleset, agar lisan kita tidak berkata-kata buruk, karena itu menyebabkan banyak dosa manusia, salah satu di antaranya disebabkan karena terplesetnya lisan. Yang ketiga, wamut imil ji'an. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mampu memberikan makan orang-orang yang miskin, yang mampu memberikan makan kepada mereka anak-anak yatim piatu, mereka orang-orang yang fakir. Kita berdoa bermohon kepada Allah, semoga Allah melapangkan rezeki kita dan paling tidak kita menjadi kepanjangan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Was-shaimina fi syahr Ramadan, dan mudah-mudahan kita mampu dan dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan agar kita dirindukan surga, agar kita nanti keluar dari setiap Ramadan menjadi manusia dan insan yang fitrah. Fitrah ini ada 2. Yang pertama disebut dengan fitratun nas. Fitratun nas berarti kesucian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Bahwa manusia yang terlahir ke alam dunia ini pasti bersih tanpa dosa, walaupun dilahirkan dari manusia yang berdosa.